Fatih tertipu oleh Qin Yichen, dan dia mempercayainya dengan 3 poin di hatinya. Lagi pula, kapan Lord Light berbohong padanya? Apalagi, dari sudut pandang Fatih, usianya tidak terlalu muda lagi, dan sudah waktunya untuk berpikir untuk memulai sebuah keluarga dan memulai bisnis. Lagi pula, Fatih tidak mendapatkan kemampuan Sai Lao yang menantang surga untuk meremajakan masa mudanya. Oleh karena itu, umurnya akan terus berlalu. Sebelum dia meninggal, dia harus memutuskan keperawanannya. Pria gemuk itu menggosok tangannya untuk mengantisipasi. Tuan Cahaya, beri aku beberapa petunjuk. Aku akan melihat gadis mana itu. Qin Yichen tiba-tiba tertawa. Dia sudah melihat orang-orang yang datang dengan kerumunan. Tentu saja yang paling indah. Qin Yichen mendorong pria gemuk itu 2 langkah ke depan dengan dorongan keras. Tiba-tiba, pemandangan yang semula disembunyikan oleh bebatuan tiba-tiba terbuka. Sekelompok pria datang dengan hati-hati di jalan setapak, dan di belakang kerumunan adalah Heber. Rambut panjangnya berkibar, dan napas heroik dan lancang datang di wajahnya. Terutama sosok yang proporsional, serta lengan dan paha yang terbuka, tanpa sedikit pun lemak, penuh kemudaan dan vitalitas. Pria gemuk itu langsung terlihat bodoh. Dia menghabiskan sepanjang hari berurusan dengan hal-hal yang tidak manusiawi seperti monster, dan dia tidak berkomunikasi banyak dengan orang percaya biasa. Pria gemuk hari ini, bahkan jika dia memberinya babi tua, bisa dipuji olehnya. Terlebih lagi, itu adalah Hebe, Dewi Masa Muda, salah satu dari 12 dewa utama. Qin Yichen melihat pemandangan di depannya dengan ringan, dan sudut mulutnya sedikit terangkat. Karena Anda, Heber, datang kepada saya dan tidak mengungkapkan identitas asli Anda, jangan salahkan saya karena menjijikkan. Qin Yichen memandang seorang pria yang datang. Apa yang kamu lakukan di sini? Apakah kamu juga di sini untuk berkemah? Qin Yichen mengatakan itu tulus, tetapi setelah memikirkannya, dia tahu itu hanya omong kosong. Karena Qin Yichen tahu bahwa tempat ini terlalu dekat dengan kota, jadi dia masih berkemah pada jarak ini. Hanya berbohong. Beberapa pria melihat sekeliling, bertanya-tanya sejenak di dalam hati mereka. Apakah kamu baru saja melihat anggota kuil Lord of Light lewat? Ya, kami mendengar ada pergerakan di sini, jadi kami berpikir untuk datang untuk melihat apakah ada yang bisa kami lakukan untuk membantu. Beberapa orang melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu, tetapi Qin Yichen senang bekerja sama. Mereka semua baru saja pergi. Jangan tanya saya tentang detail spesifiknya. Anda memperingatkan saya. Sebagai anggota kuil penguasa cahaya, jelas tidak mungkin bagi saya untuk mengungkapkannya. Penampilan Qin Yichen membuat beberapa orang merasa senang dengan Qin Yichen. Saya tidak melihatnya. Saudara, Anda sudah memasuki kuil penguasa cahaya. Saya sangat iri. Jika saya mendaftar sedikit lebih awal, mungkin saya akan memiliki kesempatan. Sekarang kuil Tuhan Cahaya tidak begitu baik, itu buruk. Qin Yichen melirik pria itu dan tiba-tiba menyeringai. Kenapa, kamu sangat ingin bergabung? Kata-kata Qin Yichen, seperti memancing, membuat semua orang meledak. Mereka langsung muncul di samping Qin Yichen dan mengelilinginya. Saudaraku, apa yang kamu katakan itu tidak menarik. Kamu telah menjadi orang yang beriman, jadi saya rasa tidak. Tetapi kami berpikir terlalu keras. Qin Yichen sengaja mengerutkan kening. Sebenarnya, saya tahu ada beberapa cara untuk melakukannya, tetapi ada sedikit risiko. Saya tidak tahu apakah Anda berani. Ketika Qin Yichen berbicara, dia diam-diam menatap Fatih. Kemudian dia membawa manusia ini ke sisi lain gunung dan berbisik. Fatih tahu bahwa ini adalah kesempatan yang diciptakan Qin Yichen untuknya, tetapi dia benar-benar tidak tahu bagaimana berbicara. Sebagai laki-laki gendut yang sudah melajang sejak dalam kandungan ibunya, tiba-tiba menghadapi masalah besar seperti sekarang akan merenggut nyawanya. Jantung kecil berdebar dan berdetak tanpa henti, dan lelaki gemuk itu menelan ludah dan meneteskan air liur, dan segera dia berkeringat deras. Hebo, Dewi pemuda di sampingnya, masih berpura-pura memiliki sesuatu di hatinya, dan dia tidak punya waktu untuk memperhatikan pria gendut di sampingnya. Saat dia melihat Qin Yichen, dia menelan semua kata ketika mereka mencapai bibirnya. Tampaknya kedua belah pihak pertama-tama harus membedakan posisi mereka. Mereka yang telah melakukan banyak kejahatan harus dibasmi, dan mereka tidak boleh dibiarkan mengotori bait suci. Meskipun tidak ada bukti di tangan Hebo, Dewi Masa Muda, dia telah mendengar kata-kata orang lain dan secara alami memahami bahwa ini tidak mungkin tanpa dasar. Segera setelah saya berpikir untuk memiliki pendirian yang jelas dengan Qin Yichen, akan sulit untuk menemukan orang yang menarik ini untuk diajak bermain di masa depan, dan hidup akan menjadi sangat membosankan lagi. Hebo masih ragu-ragu dalam hatinya apakah akan menunjukkan kartunya kepada Qin Yichen. Pada saat ini, tiba-tiba, seorang pria gemuk yang gemuk menghalangi pandangan Dewi Pemuda. Gadis, aku tidak tahu, bisakah kamu memberitahuku namamu? Fatih menghabiskan seluruh kekuatannya dalam hidup ini, dan dengan gagasan bahwa dia akan berhasil jika dia gagal. Dia mengumpulkan keberanian untuk mengatakan ini kepada Dewi Masa Muda. Dewi Masa Muda semuanya bodoh. Dari mana datangnya orang ini?
Melihat kepala gemuk dan telinga besar ini, saya tidak tahu berapa banyak yang harus saya makan sehari untuk tumbuh menjadi tampilan ini. Sebagai Dewi masa muda, tidak ada kekuatan dan vitalitas di tubuh Fatih, hanya rasa basi, yang membuat heboh. Dewi masa muda, sangat tidak senang. Sambil memegang hidungnya, dia mundur selangkah. Berdiri terbuka. Fatih seperti bola kempis, dan sebelum dia bisa melihat Qin Yichen, suara Qin Yichen muncul di benaknya. Pria gendut, jangan berkecil hati. Ingat apa yang aku katakan sebelumnya. Penolakan wanita semua palsu. Kamu harus menunjukkan ketulusanmu dan membuatnya terkesan. Bakat adalah fondasinya. Kamu percaya padaku. Qin Yichen sama sekali tidak berpikir bahwa menonton drama bukanlah masalah besar. Menghasut hubungan antara Fatih dan Hebo, Qin Yichen hanya ingin memaksa Hebo untuk mengungkapkan identitasnya pada awalnya. Dan kedua belah pihak melakukan percakapan langsung. Bukankah lebih mudah daripada menebak intrik di sini? Selain itu, karena Anda sudah menyelidiki di sini, saya tidak yakin Anda bisa menahan diri. Tapi kemudian, setelah pidato gemetar Fatih, Qin Yichen menghela nafas sebentar. Fatih ini benar-benar tidak berguna. Mampu berhubungan dengan Dewi masa muda adalah sesuatu yang tidak berani diimpikan oleh banyak orang. Ini adalah tawaran besar bagi Anda, dan Anda tidak tahu bagaimana menghargainya. Ayo. Qin Yichen terus mengipasi api dari belakang. Ketika Athena memasuki kuil penguasa cahaya, Qin Yichen sama sekali tidak bingung. Yang dia inginkan hanyalah sikap Zeus yang tepat terhadapnya, dan sikap ini bukanlah sesuatu yang bisa dia dapatkan dengan menebak. Apa yang dibutuhkan Qin Yichen adalah jawaban yang akurat untuk setiap kata. Untuk melakukan percakapan seperti itu, sikap jujur adalah suatu keharusan, dan tidak ada kejutan. Qin Yichen melihat pemandangan di depannya dengan ringan, menunggu saat ketika Hebo dan dia bertengkar. Pada saat ini, di kuil penguasa cahaya, Athena tampak seperti dia telah melihat hantu. Tidak. Ini bukan pemandangan yang sama seperti yang kuperkirakan. Apa yang salah? Athena memukul kepalanya dengan keras, mencoba mencari tahu di mana masalahnya. Dalam adegan yang diramalkan oleh Athena, ketika Qin Yichen dan Hebo bertemu untuk pertama kalinya, konflik dan perang pecah karena perbedaan pendapat mereka. Tapi sekarang, sudah berapa lama mereka bertemu? Mengapa mereka belum bertengkar?